Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Sabtu pagi hari ini tanggal 14 September 2024. Besok hari Minggu yang ketiga berapa ya? Besok 15 September. Minggu yang pertama tanggal 1, minggu yang kedua tanggal 8, besok tanggal 15, minggu yang ketiga. Dalam bulan September ada 5 minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan pelihara hidup Bapak Ibu bersama saya, diberikan kesehatan, waktu berjalan terus, tanggal terus bertambah. Bulan September yang lalu bulan Agustus, tidak lama lagi bulan Oktober, November, Desember selesai sudah tahun 2024. Tapi cintanya Tuhan tidak pernah berakhir, kecuali kalau orang fasik selesai nanti. Kalau dia tidak bertobat, tidak mencari Tuhan, dia berarti memutuskan hubungan dengan Tuhan, selesai, binasa selama-lamanya. Tapi bagi kita yang cinta Tuhan, kita mau pelihara kasih karunia yang Tuhan sudah kita terima, keselamatan yang Tuhan berikan buat hidup kita. Mari kita mau selalu damai dengan Tuhan. Kita mau makin cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Makin kita mau akrab dengan Tuhan. Supaya Dia Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat kita. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menjadikan damai-damai nomor 46 di dalam buku Tabernakel Glory. Karena berkatan pagi ini kita baca, puji Tuhan, suku Benyamin hanya damai saudara dengan bangsa Israel yang tadi sudah berseteru perang. Tapi di dalam Yesus memang ada perdamaian dan membawa kita, mari Bapak Ibu tidak boleh satu sama lain bermusuhan, karena kita semua diciptakan sama Tuhan. Hiduplah damai dengan semua orang, kecuali dengan dosa bukan berdamai. Kita benci dosa, karena dosa adalah impiannya iblis. Tapi kalau manusia itu ciptaan Tuhan, kecuali kalau orang fasik, dia memang fasik, dia memang tidak mau percaya kepada Tuhan, ya jelas kita berpisah sama orang fasik. Tapi Tuhan sudah cinta kepada orang mereka, tapi mereka tidak mau dicinta sama Tuhan. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara semua, mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Damai, haleluya, oh damai, ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Hidup kita dalam alam, haleluya. Beri damai, damai kekal, amin, haleluya. Menyanyi dari senang besar, amin, haleluya. Yang dunia tak anggap benar, amin. Terima kasih Tuhan, satu kemurahan mulia, haleluya. Ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Damai, haleluya, oh damai, amin, haleluya. Ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Hidup kita dalam alam, terima kasih Tuhan. Beri selamat, damai kekal, amin, haleluya. Salib bawa damai suci, amin, haleluya. Penuhkan hukuman tinggi, amin, haleluya. Sekarang dalam kemurahannya, ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Damai, terima kasih Tuhan, oh damai, haleluya. Ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Hidup kita dalam alam, haleluya. Beri damai kekal selamanya, amin, haleluya.
Oh, orang dosa datanglah, amin, haleluya. Cari perdamaian Allah, amin, haleluya. Tinggal dalam kemurahan-Nya, haleluya. Ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Oh damai, oh damai, ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Hidup kita dalam Allah, amin, haleluya. Beri selamat, damai kekal, amin, haleluya. Damai, oh damai. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 14, damai dengan Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Damai dengan Tuhan, damai melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Yesus, aku cinta Engkau. Hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, haleluya. Beri damai, selamat, kekal, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, amin, haleluya. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, amin, haleluya. Hidup kita dalam Allah, amin, haleluya. Beri selamat, damai kekal. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku pagi ini untuk firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku, Bapa, haleluya. Ampunilah, sucikanlah hidupku, Bapa, amin, haleluya. Perbarilah hidupku menjadi serupa dengan Yesus, amin, haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, amin. Damai dengan Tuhan, bukan bermusuhan. Kalau kita bermusuhan dengan Tuhan, habis kita masuk neraka, saudara. Siapa yang bisa lawan Tuhan? Gak ada, saudara. Iblis pun gemetar. Iblis saja gemetar. Siapa yang bisa lawan Tuhan? Gak ada. Kita sendiri diciptakan sama Tuhan. Malapetaka besar kalau kita melawan dengan Tuhan. Ayub 12 ayat 10. Nafas setiap manusia ada di dalam tangan Tuhan. Takut kepada Tuhan, karena Tuhan berkuasa memasukkan manusia ke dalam neraka semuanya, saudara. Tapi karena Tuhan tidak tega, Dia cinta kita semua. Oleh karena itu mari kita meresponi akan kasih dan kebaikan Tuhan. Dengan apa? Taat kita kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan tadi dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 14.
Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Amin. Sementara kita menanti kedatangan Tuhan, mari kita mau jaga hubungan sehat dengan Tuhan, damai dengan Tuhan, sehingga kita didapati tidak bercela, tidak bernoda, kan hidup kita benar, kudus. Menjaga hubungan sehat dengan Tuhan, taatlah kepada firman Tuhan. Jangan pernah bandel, saudara. Jangan pernah nyakiti hati Tuhan. Efesus 4 ayat 30. Jangan pernah kita mendukakan Roh Kudus. Tapi mari kita hidup berkenan sama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus, yaitu hidup di dalam firman Tuhan. Jangan seperti Benyamin. Ya, pagi ini kita baca memang damai, saudara. Itu semua karena Tuhan, saudara, ya. Tapi kalau dia lihat perbuatan bangsa itu banyak nyakiti hati Tuhan, ya. Puji Tuhan, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita perlu damai, saudara, ya. Sebenarnya firman Tuhan katakan dalam Ibrani 12 ayat 14, berusaha hidup damai dengan semua orang dan carilah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak sempurna dapat melihat Tuhan. Damai dan kekudusan itu sangat, ya berdekatan, itu nempel, saudara. Ya, bagaimana saudara mau hidup kudus kalau tidak damai? Benci sama orang berarti tidak kudus. Tapi kalau damai dengan sama orang, hati kita penuh dengan sukacita. Kita makin hari makin dikuduskan, berpadan dengan firman Tuhan. Amin. Mari saya mau baca hanya oleh rahmat anugerah Tuhan di hari Sabtu ini tanggal 14 September 2004. Kita mau baca satu pasal penuh, Hakim-Hakim pasal yang terakhir. So. Pasal 21 adalah pasal yang terakhir. Oleh kemudian besok hari Minggu kita baca kitab Rut, ya. Terus kita berurutan, baca firman berurutan tanpa bosan. Tapi Tuhan mau lihat kesetiaan kita, ketekunan kita, iman kita, cinta kita, ketaatan kita, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Suku Benyamin dapat tetap hidup karena damai dengan Israel. Mari saya membaca, orang-orang Israel telah bersumpah di Mizpah, demikian seorang pun dari kita tak akan memberikan anak perempuan kepada seorang Benyamin menjadi istrinya. Mereka marah, saudara, ya. Mereka bersumpah, nggak ada tuh anak perempuan bangsa Israel akan dinikahkan Benyamin, yang laki-laki Benyamin jadi suami istri keturunan. Marah dia, saudara, ya. Karena apa? Perbuatan jahat dari Benyamin. Terus berikutnya, tapi ya, ketika bangsa itu datang ke Betel dan tinggal di situ di hadapan Allah sampai petang, maka mereka pun menyaringkan suaranya, menangis dengan sangat keras. Wah, mereka nangis, saudara. Karena apa? Karena mereka kehilangan satu. Siapa? Mari kita dengarkan. Ayat ketiga katanya, mengapa ya Tuhan Allah Israel terjadi hal yang begini di antara orang Israel? Ini bahwa hari ini satu suku dari orang Israel hilang. Nangis 12 suku bangsa bersaudara, saudara. Ya, mereka waktu masih kecil damai dan namanya Benyamin. Ya, tapi sudah besar manusia begitu suka berubah. Masih kecil bersatu. Saudara-saudara semua kan banyak itu. Ya, peristiwa kejadian waktu kecil baik-baik, tapi udah gede ribut satu sama lain, ya. Kita takut sama Tuhan, mari. Jangan ribut. Ya, kita semua bersaudara harus damai, ya. Seperti dia menangis dia, ya. Justru kata firman Tuhan di dalam Mazmur 133, hidup rukun, ya. Semua sudah duduk rukun maunya Tuhan, seperti janggut Harun, ya, turun, ya, ke jubah Harun. Itu artinya apa? Nanti berkat Tuhan akan dilimpahkan kalau duduk rukun damai, sudah, ya. Terus berikutnya, keesokan harinya pagi-pagi maka bangsa itu mendirikan mezbah di situ, lalu mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan, korban bakaran, korban keselamatan. Ya, mereka menangis karena 12 suku Israel, satu Benyamin tidak nongol. So. Pada waktu berkatalah orang Israel, siapakah dari seluruh suku Israel yang tidak kudatang dengan jemaah ini untuk menghadap Tuhan? Sebab mereka telah bersumpah dengan sungguh-sungguh mengenai orang-orang yang tidak datang menghadap Tuhan di Mizpah. Demikian pastilah Yekum mati. Orang Israel merasa kasihan terhadap suku Benyamin. Sudah itu, maka kata mereka, hari ini ada satu suku terputus dari Israel. Ya, suku Benyamin itu. Mereka kasihan, kumpul semua saudara. Memang gak enak saudara kalau kita dari kecil kumpul dengan saudara-saudara. Tapi tahu-tahu ada satu bermusuhan, ribut. Jangan saudara. Tapi marilah kita damai, ya. Karena damai itu perintah Tuhan, ya. Tidak usah ibu disimpan dendam, dengki, tidak boleh, ya. Mari kita saling mengampuni, saling memaafkan, tapi saling bertobat, harus bertobat, ya. Ayat ketujuh, apa yang dapat kita lakukan kepada orang-orang tinggal itu dalam hal mencari istri, karena kita yang bersumpah demi Tuhan untuk tidak memberikan seorang pun dari anak-anak perempuan kita kepada mereka menjadi istrinya, karena mereka sudah sumpah.
Dari sebelah suku Israel itu bersumpah, nggak ada tuh, ya, anak perempuan dari sebelah suku Israel akan diberikan kepada anak laki-laki dari keturunan Benyamin. Ya, nggak ada, mereka bersumpah seperti itu. Ayat 8, sebab itu berkatalah mereka dari suku-suku Israel, adakah satu yang tidak datang menghadap Tuhan di Misbah? Lalu tampaklah bahwa dari Yabes Gilead tidak ada seorang pun yang datang ke perkemahan jemaat. Nah, ternyata dari suku Gilead, saudara, Yabes juga tidak hadir dalam pertemuan kebersamaan, ya, di Silo, saudara, di Silo atau di Misbah nih, ya, di Misbah, menghadap Tuhan di Misbah, ya. Memang tempat Misbah, tempat di mana berkumpul rumah Tuhan di sini, ya. Lalu diperiksa jumlah bangsa itu, tampaklah tidak hadir seorang pun dari penduduk Yabes Gilead, ya. Maka perkumpulan itu menyuruh mereka 12.000, di situ 12.000 orang dari saya mau baca soal ini Alkitab saya, orang-orang gagah perkasa dengan memerintahkan kepada mereka, demikian pergilah pukullah penduduk Yabes Gilead dengan mata pedang, juga perempuan-perempuan dan anak-anak. Tapi perbuatlah begini, hanya semua laki-laki sajalah, dan semua perempuan yang telah pernah tidur dengan laki harus kamu tumpas, ya. Jadi dari mereka komitmen, kalau tidak hadir di Mispa, tidak ada kebersamaan untuk mempersembahkan korban, marah. Ya, mereka sepakat dibunuh itu Yabes dari Gilead, ya. Anak apalagi kalau anak perempuan yang sudah berumah tangga itu dibunuh, saudara, ya. Tapi yang single masih perawan dipelihara. Mereka menjumpai di antara penduduk Yabes Gilead 400 orang anak gadis perawan yang belum pernah tidur dengan orang laki-laki. Lalu gadis itu dibawa mereka ke perempuan di Silo di tanah Kanaan. Sudah itu segenap umat itu menyuruh orang membawa pesan kepada Benyamin yang ada di Bukit Batu Rimon, lalu memaklumkan damai kepada mereka ini, memaklumkan damai dengan suku Benyamin. Jadi tidak boleh dendam dengan pam sampai mati. Ada orang timur ketemu saya, Pak Pendeta, sampai mati saya nggak mau damai. Salah besar. Nggak bisa masuk surga. So. Karena bagaimana dalam masuk surga, nanti ribut di surga. Di surga bukan tempat keributan, tapi di surga penuh dengan kedamaian. Baca Roma 14 ayat 17. Di dalam kerajaan Allah ada kebenaran, ada damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Tidak ada lagi ribut-ribut, saudara. Ya, ya, provokator, bom meledak atau teroris tidak ada di surga, saudara. Ya, penuh dengan damai sejahtera, tempat orang kudusnya Tuhan. Semua menyembah dan memuji Tuhan, ya. Oleh itu dari sekarang melalui firman Tuhan kita belajar supaya kita hidup damai dengan setiap orang, tidak boleh ribut-ribut. Ya, memaafkan saja, ampuni kalau ada orang yang salah bagi kita, ya sudah, lupakan, ya. Sebab kita tidak berdosa kepada Tuhan. Karena kita kalau dendam, dengki, benci, bahaya, sudah bisa bunuh nanti ini. Itu datang dari iblis. Lihat itu. Siapa contohnya? Kain bunuh Habel. Karena di dalamnya tidak damai. Dia panas. Dia punya rencana jahat. Orang kalau sudah hatinya ada iblis, tidak mau damai, punya rencana jahat, saudara. Ya, banyak peristiwa-peristiwa kan yang terjadi di TV, saling membunuh karena apa? Tidak ada cintanya Tuhan, ya. Ayat 13, sudah itu segenap umat itu menyuruh orang membawa pesan kepada Benyamin yang di Bukit Batu, lalu memaklumi damai kepada mereka, damai, ya. Pada waktu kembalilah suku Benyamin, dan kepada mereka diberikan perempuan-perempuan yang telah diberikan hidup dari antar perempuan Yabes Gilead, tapi belum cukup belum cukup juga jumlahnya bagi mereka. Damai, ya, dengan suku Gilead, damai dengan Benyamin, artinya mewakili bangsa secara menyeluruh damai. Maka bangsa itu merasa kasihan kepada suku Benyamin karena Tuhan telah membuat keretakan di antara suku dan Israel. Terjadi keretakan, mereka pasti sadar, damai, mau damai, saudara, ya. Kemudian berkatalah para tua muda itu, apakah yang dapat kita lakukan kepada yang tinggal ini dalam hal mencarikan istri, sebab perempuan telah punah dari antara suku Benyamin. Lalu kata mereka, warisan orang yang terluput itu harus tetap tinggal pada suku Benyamin, supaya jangan ada suku yang terhapus dari antara Israel. Tapi kita tidak dapat memberikan istri kepada mereka dari anak perempuan kita, sebab orang Israel telah bersumpah demikian, terkutuklah orang memberikan istri kepada suku Benyamin. Lalu kata mereka pula, setiap tahun ada perayaan bagi Tuhan di Silo yang letak di sebelah utara Betel, di sebelah timur jalan raya yang menuju dari Betel ke Sihem, dan di sebelah selatan Lebona. Maka mereka berpesan kepada suku Benyamin demikian, pergilah menghadang di kebun-kebun anggur, perhatikanlah baik-baik. Maka apabila anak perempuan di Silo keluarlah untuk menari-nari, baiklah kamu keluar dari kebun-kebun anggur itu, dan masing-masing melarikan seorang dari anak perempuan di Silo menjadi istrinya dan pergi ke tanah Benyamin.
Apabila ayah atau saudaranya laki-laki datang untuk menuntutnya kepada kami, maka kami akan berkata kepada mereka, serahkanlah mereka itu kepada kami dengan rela hati. Sebab dalam pertempuran kita tidak dapat menangkap seorang perempuan untuk menjadi istrinya mereka masing-masing. Memang kamu ini tidak dapat memberikan anak itu gadis kepada mereka, sebab mereka seandainya demikian kamu bersalah. Jadi Bani Benyamin berbuat demikian. Dari gadis-gadis yang menari-nari yang dirampas itu, mereka mengambil perempuan, jumlahnya sama dengan jumlah mereka. Kemudian pulanglah mereka dengan milik pusakanya, lalu membangun kota-kotanya kembali dan diam di sana. Pada waktu itu pergilah orang-orang Israel dari sana, masing-masing menurut suku dan kaumnya. Mereka masing-masing berangkat dari sana milik pusakanya. Ayat 25 yang terakhir. Pada zaman itu tidak ada raja di antara Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca kitab Hakim-Hakim secara penuh 21 pasal. Puji Tuhan, hari ini Sabtu pagi 14 September 2024 sudah kita akhiri, dan besok hari Minggu 15 September kita baca kitab Rut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu semua diberkati sama Tuhan. Marilah kita mau berbuat damai, tidak boleh dendam, dengki, benci, tapi kita mau damai, karena damai itu sifat dari Tuhan. Karena besok di surga penuh dengan damai sejahtera. Tidak boleh dendam, dengki, minta ampun sama Tuhan. Damai dengan Tuhan secara vertikal, damai secara horizontal satu sama lain. Persoalan itu tidak mau damai urusan mereka. Yang penting kita tidak boleh dendam, dengki, benci. Damai, karena damai bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Damai, haleluya. Oh damai, haleluya. Ya buahnya Golgota, haleluya. Hidup kita dalam amen, haleluya. Beri selamat, damai kekal, damai dengan Tuhan, damai dengan sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, berjaga dan berdoa. Kita mau damai dengan setiap orang. Tidak boleh ada dendam, dengki, benci. Kita semua bersaudara di dalam kasih Tuhan. Suatu hari kelak kita hidup bersama dengan Tuhan, karena di surga adalah tentang kebenaran. Baca Roma 14 ayat 17. Di dalam kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Amin. Biar kita rajin berjaga dan berdoa, rajin merenungkan firman Tuhan, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.